Donna menemukan pasangan yang cocok lewat aplikasi pencarian jodoh. Dari wajah, penampilan, hobi, dan lain-lain, Donna merasa cowok itu benar-benar tepat seperti yang ia dambakan. Maka Donna pun lalu intens berkomunikasi dengan cowok tersebut, hingga makin hari merasa semakin dekat. Sampai kemudian Donna memutuskan untuk bertemu dengan cowok itu, dan menghadapi kenyataan yang sangat menakutkan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Donna adalah cewek generasi Z atau Gen Z, yang akrab dengan internet dan dunia digital. Sebagai bagian dari Gen Z, Donna pun sangat akrab dengan ponsel. Mencari apa saja, ia lakukan lewat ponsel. Dari mencari berita terkini, mencari aneka pengetahuan, sampai mencari pacar atau pasangan. Donna percaya bahwa sekarang adalah zaman ketika orang bisa mendapatkan pacar tanpa harus keluar rumah, karena ada sarana ponsel. Karenanya, Donna pun menginstal aplikasi pencarian jodoh atau pasangan, bernama Lovedick. Lovedick adalah aplikasi pencarian pasangan yang memungkinkan siapapun untuk menemukan pasangan dengan mudah. Pengguna aplikasi ini hanya perlu mendaftar, mengisi data diri secara lengkap, dan mengunggah foto. Setelah itu, aplikasi Lovedick akan mencarikan pengguna lain yang sekiranya cocok. Donna memiliki teman yang telah menemukan pacar lewat aplikasi itu. Makanya Donna pun tertarik mencobanya. Di aplikasi Lovedick, Donna telah mengisi data dirinya secara lengkap, dari tanggal lahir, hobi, latar belakang pendidikan, tipe cowok yang dicarinya, dan lain-lain. Donna juga telah mengunggah foto-fotonya yang menurutnya paling cakep. Setelah Donna mengunggah data dirinya di aplikasi Lovedick, aplikasi itu langsung menyodorkan beberapa orang cowok ke layar ponsel Donna. Tentu saja Donna bebas untuk memilihnya. Jika suka, Donna bisa say hi pada cowok itu lewat fitur di aplikasi. Jika tidak suka, Donna tinggal skip. Sangat mudah. Dari banyak profil cowok yang disodorkan aplikasi Lovedick, Donna merasa paling cocok dengan seorang cowok bernama Satrio. Berdasarkan profilnya di aplikasi itu, Satrio adalah cowok yang 2 tahun lebih tua dari Donna, punya hobi membaca buku, dan foto-fotonya terlihat sangat menawan. Satrio punya gaya rambut yang khas, dengan sebagian tergerai di wajah. Donna tertarik kepadanya, jadi dia pun menyapa Satrio lewat fitur yang disediakan aplikasi Lovedick. Satrio membalas sapaan Donna, dan dalam waktu singkat mereka sudah mengobrol di ruang chat yang disediakan aplikasi Lovedick. Bagi Donna, Satrio adalah teman ngobrol yang menyenangkan. Berdasarkan data dirinya di aplikasi, Satrio punya hobi membaca buku. Dari hobi itu sepertinya Satrio jadi nyambung diajak ngobrol apapun. Donna senang dengan cowok ini, karena selain cakep dan menawan, juga berwawasan luas. Sejak itu, kegiatan Donna sehari-hari adalah masuk ke aplikasi Lovedick, lalu chatting dengan Satrio sampai lama. Mereka membicarakan film-film favorit, musik-musik yang sedang hit, juga aneka hal yang membuat Donna tidak pernah bosan. Bagi Donna, ini pertama kalinya ia senang dan betah mengobrol dengan seorang cowok sampai lama. Mungkin karena Satrio teman ngobrol yang asyik, atau mungkin pula karena Donna memang tertarik pada cowok itu. Seiring waktu, Donna dan Satrio semakin dekat, namun komunikasi mereka baru sebatas di ruang chatting aplikasi Lovedick. Donna lalu menyarankan bertukar nomor WhatsApp, untuk memudahkan komunikasi, dan Satrio pun memberikan nomornya. Sejak itu, interaksi mereka berpindah dari aplikasi Lovedick ke WhatsApp. Bersama keakraban yang terus terjalin lewat ponsel, Donna sebenarnya ingin sekali bertemu Satrio. Namun cowok itu tidak pernah menyatakan hal tersebut. Ketika suatu waktu Donna memancingnya, Satrio mengatakan bahwa ia ingin sekali datang menemui Donna, namun kondisinya tidak memungkinkan. Satrio mengatakan, "Aku harus menjaga rumah." Lalu Satrio menawari Donna yang datang ke tempatnya. Donna pun memahami maksud Satrio. Mungkin dia memang harus menjaga rumahnya yang kosong,
sehingga tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Maka, setelah mengatur waktu pertemuan, Donna pun berangkat ke alamat yang diberikan Satrio. Ia pergi ke sana bersama Ernie, temannya yang mendapat pacar dari aplikasi Lovedick. Pacar Ernie bernama Felix, dan dia ikut menyertai Donna. Pagi menjelang siang, Donna ditemani Ernie dan Felix berangkat ke alamat Satrio. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 40 kilometer. Dengan mobil yang dikendarai Felix, mereka hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk sampai di alamat yang diberikan Satrio. Sepanjang perjalanan, Donna terus berkomunikasi dengan Satrio lewat aplikasi WhatsApp, mengabarkan bahwa dia dan 2 temannya sedang dalam perjalanan ke rumah Satrio. Pesan itu ditanggapi Satrio dengan senang. Ia mengaku tak sabar untuk bertemu Donna. Ketika kemudian Donna dan 2 temannya tiba di alamat yang diberikan Satrio, Donna pun mengabari Satrio bahwa ia telah sampai di rumahnya. Namun kini tidak ada jawaban apapun dari Satrio. Felix menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah. Berdasarkan alamat yang diberikan Satrio, rumah itu adalah alamat rumah Satrio. Maka Donna serta Ernie dan Felix pun lalu turun dari mobil, dan Donna mendekati pintu rumah. Rumah itu terkesan sepi, dan Donna mengetuk pintunya yang tertutup. Beberapa saat kemudian, seorang wanita setengah baya muncul membukakan pintu. Donna bertanya apakah ini rumah Satrio, dan wanita itu mengatakan iya. Donna mengatakan, ia mau bertemu Satrio. Seketika, wanita itu jadi tampak bingung. Ia lalu mempersilakan Donna dan yang lain untuk masuk rumah. Donna serta Felix dan Ernie masuk ke rumah, dan mereka duduk di ruang tamu. Wanita setengah baya yang menyambut mereka mengatakan bahwa ia adalah ibu Satrio. Setelah itu, ia bertanya pada Donna, dari mana ia kenal Satrio. Donna pun menjelaskan bahwa ia kenal Satrio lewat aplikasi di ponsel. Donna juga menceritakan bahwa ia dan Satrio telah intens berkomunikasi, hingga Donna memutuskan untuk mendatangi Satrio ke rumahnya. Ibu Satrio tampak seperti orang bingung mendengar cerita Donna. Ia lalu memanggil suaminya. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita Donna, ayah Satrio mengatakan bahwa Satrio sudah meninggal 14 hari yang lalu. Ayah Satrio lalu menjelaskan. 14 hari yang lalu, Satrio dan teman-temannya berpetualang ke hutan, dan mereka lalu terpencar. Satrio terpisah dari teman-temannya, dan belakangan ia dinyatakan hilang. Tim SAR sudah mencari tempat hilangnya Satrio, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Menurut mereka, kemungkinan besar Satrio sudah meninggal. Orang tua Satrio pun akhirnya menerima kenyataan itu, dan berusaha mengikhlaskan kematian anaknya, meski jasadnya tak ditemukan. Donna terkejut mendengar penjelasan itu, sementara Felix dan Ernie ternganga. Kalau memang Satrio sudah meninggal, lalu siapa yang berkomunikasi dengan Donna selama ini? Donna lalu membuka ponselnya, dan menunjukkan nomor ponsel Satrio kepada orang tuanya. Donna bertanya apakah benar itu nomor milik Satrio. Ayah Satrio mengecek nomor itu ke ponsel miliknya, dan nomor itu memang benar milik Satrio. Donna lalu menelepon nomor ponsel Satrio, dan panggilan telepon itu tersambung. Donna menyalakan loudspeaker di ponselnya, hingga semua orang bisa mendengar nada sambung di ponsel Donna. Sampai lama nada sambung itu terdengar, hingga kemudian mati sendiri. Donna kembali meneleponnya, dan sekali lagi nada sambung terdengar. Semua orang di rumah itu jadi saling pandang dan kebingungan. Tiba-tiba, Felix punya usul. Kalau ponsel Satrio masih aktif, artinya nomor ponselnya bisa dilacak keberadaannya. Maka Felix lalu membuka ponselnya sendiri, dan masuk ke aplikasi Geonet, yang mampu melacak keberadaan ponsel orang lain. Felix lalu meminta Donna memasukkan nomor ponsel Satrio ke aplikasi Geonet, dan sesaat kemudian aplikasi itu membukakan peta yang menunjukkan di mana lokasi ponsel Satrio berada. Ketika peta itu ditunjukkan ke ayah Satrio,
Ia mengatakan bahwa itu adalah lokasi hutan tempat Satrio berpetualang hingga dinyatakan hilang. Singkat cerita, ayah Satrio lalu menghubungi tim SAR yang telah dikenalnya, dan menunjukkan lokasi yang tergambar pada peta di aplikasi Geonet. Sementara Donna dan teman-temannya akhirnya memutuskan pamit pulang. 2 hari kemudian, Donna menerima telepon dari ayah Satrio yang mengabarkan bahwa Satrio telah ditemukan oleh tim SAR. Lokasi penemuannya persis seperti lokasi yang ditunjukkan aplikasi Geonet. Tim SAR menemukan Satrio telah meninggal, namun ponsel milik Satrio masih ada di saku celananya. Ayah Satrio juga mengucapkan terima kasih karena Donna telah membantu penemuan jasad putranya. Donna gembira mendengar kabar itu, bahwa jasad Satrio telah ditemukan. Namun ia juga menjadi galau dan bingung. Kalau selama ini Satrio sudah meninggal, lalu siapa yang telah berkomunikasi dengannya selama ini? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.